sayyidina Muhammad. Baik Bunda, kita lanjut ya tentang hawa nafsu. Tekeng nafsu aja Bu. Nah sekarang Bunda Salehah, bagaimana kita caranya mengendalikan hawa nafsu? Bu, bagaimana caranya kita mengendalikan hawa nafsu? Baik Bunda Salehah. Nasallallahu bismillahirrahmanirrahim jalla jalaluhu wa bihi jamal malaikatul muqarrabin wa jamil anbiya'i wal mursalin Allah razim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihi rabbil hina wa mursalina syabbar fataraman radhiyallahu anhu masbarakatuh wa tala umruh antuna rabbana bi nuri marifati wa tuharriqu qulubana iskika ya rahman rahim. Kita lihat Bunda Al-Qur'annya surah 79. Surah 79 ayat 40 dan 41. Surah 79 An-Nazi'at ya, ayat 40 dan 41. Ini adalah salah satu cara menahan dan mengendalikan hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada? Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul adzim wa rasulullah. Adapun orang yang takut atas kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Nah Bunda, sekarang tips bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Kalau ayat ini secara global, adapun orang yang takut atas kebesaran Tuhannya satu, dan menahan nafsunya, ya kan gitu ya? Maka surgalah tempat kembalinya. Di sini ada message Bu, ada pesan yang tersimpan. Nafsu tidak akan bisa ditahan dan tidak akan bisa dikendalikan. Pertama harus ditanamkan dulu rasa takut. Apa Bu? Rasa takut. Jadi harus ditanamkan rasa takut. Rasa takut atas siapa? Atas kebesaran Allah. Yang kedua Bunda, tanamkan rasa butuh dengan rahmat Allah. Maka seringkali kita dengar dari lisan para ulama Bunda, ari ibadah teh sing aya rasa haupan wa tamaan. Nanti Bu, haupan wa tamaan, sieun jeung butuh. Baru bisa nurut ke saha? Allah. Sifatan nafsu nurut apa menentang? Menentang, kan nafsu itu menentang. Kumaha carana nafsu jadi nurut?
betul tidak? Maka kudu sieun kusaha ku Allah, jeung butuh kusaha baru nafsu nurut. Contoh Bu, biar lebih mudah nih ada pencerahan dulu. Ibu kalau kerja, orang yang bekerja itu semua yang dikerjakan di pekerjaan itu sesuatu yang disukai apa tidak? Jujur lah. Ada yang suka, Iya, ada yang suka, ada yang tidak. Kebanyakan yang tidak kan? Tapi walaupun tidak disukai, walaupun tidak disenangi, ya, tapi dikerjakan nggak oleh karyawan? Nah, bercermin dari situ. Orang bekerja dan di tempat kerja itu mengerjakan apa yang menjadi tugas dari atasannya, walaupun pekerjaannya tidak cocok dengan keinginan hawa, tapi dilakukan nggak? dilakukan. Nah, kenapa Bu? Karena butuh duit. Dan kenapa Bu? Yang sieun dipecat. Nah, itu. Jadi gara-gara sieun dipecat, jeung butuh duit, akhirnya nurut tuh Bu. Nah, kita pun sama. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu dasarnya itu kan tidak disukai nafsu. Kayak Bu perintah Allah sholat. Sholat itu disukai apa tidak sama nafsunya? Tidak. Puasa? Tidak. Betul tidak? Haji? Tidak. Semua perintah Allah pada dasarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Yang dilarang, kebalikan Bu, kesukaan nafsu dilarang lagi, susah juga takut kepada Allah dan tanamkan rasa butuh kepada Allah. Sebagaimana karyawan tidak menyukai pekerjaannya, tapi tetap aja dilakukan, taat kepada atasannya karena butuh dan takut. Bisa dipahami sekarang? Bisa enggak? Orang kalau sudah tidak ada rasa takut, ya Bu tidak akan nurut Bu. Betul nggak? So, rakyat sudah hilang saraf takutnya atas pemerintah, nurut apa menentang? Gitu, betul nggak? Ya bahkan nurut Bu kalau udah nggak takut, sudah nggak ada wibawa gitu kan? Anak sudah nggak takut sama orang tua, nggak bakal nurut. Istri udah nggak takut sama suami, nggak bakal nurut. Jadi ibu tipe-tipe yang takut sama suami apa? Biasa aja. Biasa aja. Aduh, Kayaknya suaminya Tahala la kata jadi Bu harus tanamkan rasa dulu apa? Takut dan rasa betul. Insya Allah kita bisa taat kepada Allah. Nafsunya akan tunduk. Setuju nggak? Nah sekarang Bunda kejar. Apakah rasa takut itu langsung tertanamkan apa proses? Proses. Ibu udah ketemu belum sama Allahnya? Sudah kenal belum sama Allah? Nah, walaupun kita belum ketemu, belum berjumpa, belum mengenal, tapi kita akan mengenal Allah lewat ciptaannya. Dan apa Bu? Ciptaannya. Contoh Bu, HP ya. HP Bu, canggih nggak Bu? HP canggih nggak Bu? Bisa nelpon tanpa kabel. Ya, praktis lagi. WA, internetan, wah sana sekanten nih, biasa ayeuna bahkan lamun HP kakantun teh uih deui. Kenapa? Karena semua aktivitas, semua kegiatan, dokumentasi semuanya ada di HP kebanyakan. Betul nggak? Jadi HP itu udah jadi Tuhan ya gue. Lamun teu mau HP teh betah sok ibu angkat-angkatan teh nyenak HP. Mah betah ya. Uih deui ibu. Terus aku. Lanjut. Nah, ibu teh belum kenal sama orang yang bikin HP-nya, belum ketemu sama orang yang bikin HP, tapi ibu bisa membayangkan nggak, meyakini nggak bahwa yang bikin HP cerdas?
Bisa nggak yakin? Dari apa kita meyakini yang bikin HP cerdas? Produk. Paham nggak ini teh? Nah, bagaimana sekarang kita menanamkan rasa takut atas kebesaran Allah? Ya lihat ciptaan Allahnya. Apa yang kita lihat melalui langit, ya, beratap tanpa tiang, gunung yang menjulang, laut yang begitu luas. Asin deh ibu, tahu ya di Amerika. Ya, betul tidak? Insyaallah. Ini gambaran kecil saja. Jadi ibu, sekarang bisa kita akan tertanam rasa takut di dalam hati kita atas kebesaran Allah dengan cara kita mengenal ciptaan Allah. Tafakur, tadabur. Apa bu? Tafakur, tadabur. Berpikir, memikirkan tentang ciptaan Allah. Sebagaimana tadi kita, ini HP luar biasa, belum ketemu sama yang bikinnya, tapi kita bisa meyakini ini yang bikin HP cerdas, pintar, ulet. Betul tidak bu? Betul tidak? Nah sekarang kita kejar yang bikin HP siapa? Manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Wah kebayang luasnya ilmu Allah, ciptaannya aja udah begini, apalagi yang menciptakan. Ini logikanya. Sederhana aja bu. Ibu bagaimana supaya tertanam rasa takut? Ibu berangkat ke Galunggung. Bu, kemana? Naik bu ke Galunggung. Jalan kaki deh, jangan pakai kendaraan dari bawah. Terus naik tangga, terus ke atas. Lihat ciptaan Allah, gunung luas ya bu? Besar gak bu? Besar. Kita di atas puncak gunung Galunggung bu, bisa melihat kota Tasikmalaya begitu indah? Bisa nggak? Bisa. Terus fisik kita dihadapkan dengan ciptaan Allah, besar apa kecil? Kecil. Kecil ibu, ya Allah. Ini baru dihadapkan dengan satu ciptaan Allah, gunung Galunggung. Diri kita terasa besar, terasa kecil. Oh bu, jadi kita baru akan mengenal, memahami, meyakini kebesaran Allah. Itu salah satu contohnya. Terus kan, ibu jalan tuh ke mana? Ke jalan-jalan ke Pangandaran. Bu, sok naik parahu nyewa ibu. Terus ke tengah laut bu, areman parahuna ulah sasa nyalira ancel-ancelengan di tengah. Soak tuh bu. Nah, ibu baru terasa kecilnya kita, terasa lemahnya kita, dan terasa besar dan agungnya siapa? Allah. Ketika kita dihadapkan dengan ciptaannya, maka dari situ bunda akan tertanam rasa takut. Kita sekarang di rumah ngomongin Gunung Galunggung gak kerasa, kita ngomongin laut gak kerasa. Coba kita jalan ke sana, betul tidak? Ibu ngomongin tuh tentang kebesaran Allah. Ibu mau melawan kebesaran Allah, gimana kalau perahunya kebalik? Nangis. Di bawah ada hiu, Masya Allah. Sekarang kita biasa-biasa aja nggak takut, betul tidak? Tapi kalau kita dihadapkan di lokasi, di tempat, pasti hati kita bergetar bu, dan kita akan merasakan takut. Itu salah satu dakwah kita, bagaimana menanamkan rasa takut kepada diri dan jamaah. Kita suka ada acara outbound spiritual, bawa ke gunung, bawa ke laut, bawa ke guha gitu. Di situ kita bertadabbur tafakur, maka bu berurai air mata, terasa kecil dan lemahnya kita, terasa besar dan agungnya Allah. Sawaktu hari tahun mah sadar eling bu, balik koslet deui. Pulang koslet lagi. Ibu ada kakak cerita gini, orangnya ya namanya anak nakal lah ya, susah dinasehatin. Kita bawa bu ke pantai, diajak main dulu bu, main bola, voli kan gitu ya, main-main aja dulu di situ. Lalu kakak ajak ke anak-anak, anak-anak mau nggak kalian naik perahu gratis? Senang nggak anak-anak naik perahu? Senang nggak naik perahu? Akhirnya 2 perahu, laki sama perempuan. Saya udah ngomong sama yang punya perahu, Mang, nanti kalau udah di tengah matiin, saya bilang.
tapi pura-pura mati. Nanti saya kasih saran. Terus kemarin Pak Ustadz, nah lihat aja, saya mau ngasih nasihat buat mereka. Kita mau ngadain pengajian di tengah laut. Ya siap. Anak-anak pas naik perahu seneng nggak Bu? Oh main air gak? Tangan, selfie. Wah pokoknya udahlah asik aja sih. Pas sudah agak ke tengah tuh, udah mulai jauh tuh dari pantai jauh pokoknya. Saya ngasih saraf, kasih tukang perahu, man, matiin. Tapi dengan disaraf kan, cucut mati. Kita pura-pura, Mam kenapa mati? Aduh iya, Ustaz ada kendala. Wah mulai takut ya anak-anak tuh. Panik kak, mulai anak-anak jangan main-main, pikir. Wah pikir di situ, perahu gini diam dia. Perahu dua pun disatukan, diikat langsung di tengah. Jadi kan gua dong, makin gitu. Baru kita di situ ngobrol. Coba kalian tafakur, bagaimana kalau perahu ini terbalik? Saya bilang, di bawah ada ikan. Dan kita jauh untuk berenang, belum juga terbawa arus. Ayo siapa yang mau menolong kita? Wah nangis di situ, anak-anak udah diam semua. Wah nangis sudah di situ. Ayo kalau kalian tidak mau bersyukur, kalau kalian tidak mau nurut sama orang tua, nakal sama orang tua kalau ayo kamu coba lawan nih kebesaran Allah. Laut aja di sini. Wah udah Bu pada nangis-nangis tuh Bu. Ternyata mereka sudah gitu Bu. Pulang yang tadinya foto-foto, udah pulang ngunduk semua begini. Itu aslinya mereka jadi takut. Apa di benak mereka, di pikiran mereka, pengen cepat pulang, pengen ketemu ibu, pengen minta maaf karena banyak dosa. Tuh jadi jerah Bu, jadi tunduk nafsunya. Bahkan anak-anak ada yang seminggu Bu, ada yang 2 minggu, ingat mati. Mereka nurut gitu ya, terjaga sikapnya karena gara-gara di bawah pengandaran tuh 2 hari 2 malam. Udah di tengah malamnya kita buat tahajud di pinggir pantai dengan suara ombak yang ya kan, Masya Allah bergetar ke hati kita, Masya Allah. Itu. Nah jadi baru akan tertanam rasa takut atas kebesaran Allah kalau kita berpikir tentang ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Insya Allah ya. Maka Bu jalan-jalannya jangan ke mall, nggak bakal takut. Jangan jalan-jalannya datangnya ke nikahan, nggak bakal takut. Coba Bu tuh jalan-jalan ke rumah sakit minimal. Banyak kalian orang sakit. Kita takut tuh lihat orang kakinya nggak ada. Mulai kita sadar lihat orang tangannya nggak ada, betul nggak? Orang berbaring Bu, napas aja susah, takut gak Bu kita? Hanya bersyukur nggak kita? Nah gitu jalan-jalannya ke rumah sakit Bu, sama Besti. Beli jeruk sekarung Bu, tiap itu kasih 1 kilo 1 ya, kita mah gimana nafsunya tunduk, terus aja cari kesenangan dunia. Akhirnya nafsunya jadi lemah apa jadi kuat? Jauh, ingat matinya juga Bu. Terasa muda aja Bu ya, seketika bareng-bareng sama Besti. Pas datang ke rumah, kerudung dibuka, wah putih, saya udah takut. Jalan-jalan sama Besti kayak muda gitu. Betul nggak? Udah datang ke rumah, tahu sendiri, betul. Kita udah tua nih. La haula wala quwwata illa billah. Harus ada usaha ya. Harus ada usaha, harus ada upaya bagaimana rasa takut itu terhujam di dada kita. Salah satunya bertadabbur, bertafakur tentang penciptaan alam semesta. Maka kita akan mengenal Allah lewat semua itu. Kebesaran Allah akan nampak di hadapan kita dan nafsu kita akan tunduk dan nafsu kita akan takut sehingga kita taat kepada Allah. Amin. Maka Bu kalau ada cerita-cerita kan, kalau zaman dulu orang-orang dulu Bu, kalau sudah sedikit hatinya lupa sama Allah ya, keras hati, dia Bu di kamar itu bikin lubang. Bikin apa? Kuburan, bikin kuburan di dalam kamar, coba Bu. Gila nggak Bu? Tuh orang itu begitu. Kalau dia sudah emosinya tinggi lagi, kambuh lagi penyakit ini, dia masuk ke lubang itu Bu, pakai kain kafan. Dia apa? Diituin tuh kain putih sehingga dia sadar. Dia merenung beberapa saat Bu dalam kegelapan.
dan dia menyadari bahwa dia suatu saat nanti akan mati. Sadar nggak Bu? Sadar nggak kira-kira? Sadar. Begitu baru naik lagi. Kita di kamar Bu bikin kuburan Bu. Apa bikin kenyamanan? Kita mah di rumah bikin kenyamanan, taman ini. Akhirnya bikin betah nggak di rumah? Nyaman nggak di rumah? Lupa mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa dipahami Bu? Bisa nggak? Nah Ibu untuk membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis atau yang tidak tertulis, itu bisa sendirinya apa butuh pemandunya? Ayo jawab. Butuh pemandunya. Rasa takut di hati kita akan tumbuh dengan dibacakan ayat Allah yang tertulis, Al-Quran, Al-Hadis. Betul tidak? Dan juga ayat-ayat Allah yaitu yang tidak tertulis, yang tersurat dan tersirat. Betul tidak? Gunung, laut, gua, semua dibaca oleh pemandu sehingga kita sadar bahwa ini adalah semua ciptaan Allah. Maka untuk menanamkan rasa takut atas kebesaran Allah supaya nafsunya tunduk, tetap saja kita butuh pemandu, butuh pembimbing yang membacakan ayat-ayat Allah. Betul tidak? Itu. Yang kedua, rasa butuh sama siapa? Sama Allah. Insya Allah nurut ya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Nah gitu Bu. Nah segitu dulu sementara. Ada pertanyaan dulu. Jadi sederhanakan dulu, jangan terlalu jauh-jauh dulu lah. Jadi bagaimana kita nafsu kita tertahan, terkendalikan, bisa nurut, gitu kan? Maka rasakan, tanamkan rasa takut atas kebesaran Allah dan tanamkan rasa butuh atas rahmat Allah. Sebagaimana karyawan bekerja di dalam suatu perusahaan, dia nurut atas apa yang diperintahkan atasannya, walaupun pekerjaan itu tidak disukai, tetap nurut karena butuh dan takut. Hanya nih, yang hadir ini udah takut sama Allah apa biasa aja? Ibu nggak takut kakinya diambil nikmatnya sama Allah? Yang takut itu matanya diambil nikmatnya sama Allah. Nah, kalau orang yang sudah terbuka mata hati, Bu, aduh takut sehingga dia bersyukur nggak Bu? Bagaimana Allah ngasih nikmatnya dipertahankan maksimal, ditingkatkan, dia disyukuri dengan cara digunakan ini panca indera, digunakan ini nikmat di jalan Allah. Jadi kalau kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa butuh, nggak bakal nurut-nurut itu. Ya, ayo Bu, maka ngajinya jangan di rumah terus. Siap ngajinya outdoor. Ayo siap nggak? Nanti kita pandu. Ya, dulu nih waktu kita SMA Bu, diajak ke Guha gitu Bu. Masya Allah, jalan dari rumah jam 7 pagi, datang ke lokasi jam 7 malam. Kebayang ke Bu, mau masuk ke mulut Guha, guanya besar banget Bu, joning gelap, lalu adzan dulu, aduh terasa mau masuk kuburan gitu. Semua terdiam, kebayang di tengah hutan. Masya Allah, itu kita bisa ngobrol begini karena dibimbing oleh guru-guru kita. Jadi gitu Bu, pas azan Isya ya mau masuk ke apa? Terasa kita itu azan mau masuk kubur. Di tengah hutan Bu, masuk. Apa yang terjadi dari situ aja udah zikir. Mau pulang, kebayang nggak Bu di hutan mau pulang sendiri? Ya udah ngikutin, bingung juga pulang nggak. Akhirnya ngikutin sampai di astagfirullah. Jadi ingat terus gitu. Maksud gua di gua tuh dalam luar biasa, terus ada kita berjalan berapa ratus meter di dalam gua tuh Bu. Ada air terjun di dalamnya Bu. Itu si pemandu itu Bu, belum juga kita rehat, suruh duduk dulu. Ada lahan yang cukup untuk duduk. Itu kurang lebih ada 20 orang lah waktu itu. Kakak ketua partai. Nah, dimatiin tuh Bu lampu. Boleh cerita ini? Boleh? Itu Bu lampu dimatiin pelan-pelan. Takut gak Bu? Gelap semua Bu. Yang ada kedengar suaranya doang. Atap apa? Tanah. Lantai? Dinding? Udah deh Bu, berasa dikubur. Kalau udah dikubur
Perasaan di dalam kubur kita, gitu kan? Cenah, belum ke kuburnya. Cuma kan gambarannya seperti itu ya, atap tanah, lantai tanah, dinding tanah, bunda, gelap, gak ada yang kelihatan. Masya Allah, di situ tuh ngomong tuh, yang bantu tuh, ayo bangkaikan, ayo siapa yang bisa keluar dari tempat ini? Gimana kalau pintu gua tertutup? Kalian mati di sini. Wah, nangis bu, histeris di situ kita. Ada yang istighfar, ada yang subhanallah, ada yang sampai guling-guling. Padahal bahasanya sederhana. Ayo kalau kalian ini masih sombong, susah diatur, nentang sama aturan Allah. Bahasanya sederhana, tapi masuk ke hati kita karena kita berasa sudah dalam kubur. Apa bu pikiran di situ? Pengen cepet-cepet keluar. Kalau saya bisa keluar dari tempat ini, saya akan baik sama orang tua, saya akan nurut sama Allah. Begitu bu perasaannya. Mungkin gambaran kecilnya bu, orang yang dikubur pun tidak jauh dari seperti itu. Masya Allah. Itu mah bu, orang yang gak pernah nangis, keras orangnya, di pinggir kakak nangis. Tapi saya sampai ke kesurupan ya. Oh, itu kalau nggak ada pembimbing ya begitu. Kalau ada pembimbing nggak bakal kesurupan, ada yang ngejagain. Betul tidak? Kita disuruh begini gitu dijaga. Bisa dipahami bu? Nah, jadi kakak yang ngalamin bu dulu nggak diterangin begini, diajak aja ke hutan, ke guha, ke pantai. Jadi kita diajarkan tentang mengenal kebesaran Allah lewat ciptaannya bu. Ya emang berasa bu itu teh ingat mati. Kita pulang ke rumah bu, namanya anak muda ya. Itu bu kalau bangun tidur kita pakai apa? Selimut, terasa dalam kubur nangis. Lihat TV bu, lihat TV nangis. Gara-gara dibawa ke gua, terus nangis terus, ingat mati terus. Oh begini ya. Ketika kita ingat mati, takut kebesaran Allah, jadi nurut terjaga ya bu. Itu ya yang kakak alami begitu ya. Maka kita pun sekarang dalam konsep dakwah ada tadabbur, tafakur, atau istilah anak muda sekarang outbound spiritual. Apa bu? Outbound, teriak-teriak. Itu testimoni jamaah ketika kita bawa ke pantai. Waktu dulu kakak pertama di Batu Karas, itu bu baru sholat tahajud tuh ya, Allah beri keheningan malam yang terdengar suara ombak doang bu. Masya Allah kena langsung nangis itu semua tuh. Rukunya, sujudnya gitu kan, baca itu ngena ke hati kita gitu bu. Masya Allah. Bu kita mah di sini dibacain diomongin senyum-senyum aja bu di sini, karena kondisinya tidak mendukung. Betul tidak? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ayo siap bu, ini bukan kita ngobrol saja. Ayo kita agendakan. Nanti kalau ibu sudah terbimbing, terlatih, maka ibu akan pandai dengan sendirinya ketika ke gunung. Dengan sendirinya ibu bisa membaca, ke pantai bisa membaca, ya kan? Apapun nanti bu jadi bisa membaca dan menjadi keyakinan atas kebesaran Allah, sehingga terasa kecil diri kita, terasa hina dan terasa dosa, sehingga kita takut dan butuh kepada Allah. Begitu. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Siap bu 2 hari Pangandaran? Di hotel ibu, lain di guha. Di hotel bukan di gua. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah ibu, Al-Quran sekarang ada nggak di hadapan kita? Ada. Ayat-ayat Allah yang kelihatan banyak nggak bu? Banyak. Yang kedengar banyak nggak? Bisa nggak semua itu menjadikan keyakinan? Tidak akan bisa kalau tanpa ada yang membacakan. Betul? Maka buka surah 3 164. Udah berarti tadi ya, kita supaya nafsunya nurut maka harus ada rasa
takut. Rasa butuh, rasa takut dan butuh itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya kecuali kita berproses mujahadah dengan cara membaca ayat-ayat Allah yang tertulis, membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, sehingga kebesaran Allah yang nampak dengan mata kita. Sebelum lanjut Bu, kakak kasih prolog dulu tadi. Kita sepakati dulu yang tadi ayatnya ya, bahwa Bu, orang yang menahan diri dari hawa nafsunya, kayak orang yang takut atas kebesaran Allah dan menahan diri, maka tempatnya surga. Maksudnya di situ apa Bu? Tidak akan bisa nahan nafsu kalau tidak takut, gitu maksudnya. Maka kita sepakati salah satu cara kita supaya nafsu kita tertahan, tunduk, bahkan bisa mengikuti, maka tanamkan rasa takut dan tanamkan rasa butuh. Nah, rasa takut, rasa butuh itu butuh proses. Dengan cara apa? Dengan cara membaca ayat Allah yang tertulis, ya, dan membaca ayat Allah yang tidak tertulis. Alam semesta ini kita baca, kita pikirkan, maka kita akan tumbuh rasa takut dan butuh. Dan itu semua Bu, untuk membacakan ayat Allah yang tertulis dan tidak tertulis itu butuh guru nggak Bu? Butuh pembimbing nggak? Butuh, nggak bisa gitu. Coba Ibu sekarang berangkat ke Pangandaran sendirian aja nggak huleng begitu, bingung kan? Betul tidak? Nggak berbekas lah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Maka kita butuh guru yang bisa membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat, dan sekaligus mensucikan jiwa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul Rasul. Sungguh Allah telah memberi karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang utusan di tengah-tengah mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya segitu dulu. Kan jelas Al-Qur'annya Bu ya? Allah telah memberikan anugerah. Apa anugerah yang Allah berikan kepada orang beriman Bu? Ketika Allah mengutus seorang utusan, para nabi ya, para rasul. Yang tugas nabi dan rasul diutus oleh Allah itu apa? Satu, membacakan. Apa Bu? Jadi kita bisa baca sendiri kan kalau nggak ada yang bacain? Nggak bisa, karena ini konsepnya juga diajarkan. Kan tugas rasul itu membacakan. Berarti kita membaca sendiri apa dibacakan? Dibacakan. Ini Ibu baca sendiri apa dibacakan? Coba ayatnya dari sana kemari, pindah ke sini, bingung nggak Ibu? Kalau sendiri kan susah, ya. Jadi konsepnya begitu. Maksudnya apa Bu di sini? Sini perhatikan. Jadi tugas Rasul itu satu, membacakan ayat-ayat Allah. Nah, Ibu contoh datang kepada sahabat, datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku kena musibah ya Rasulullah. Maka Rasul membacakan ayat tentang musibah biar tidak salah paham, biar tidak putus asa, dan dia bisa bersabar dalam menghadapi musibah. Paham gak Bu? Datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku ini banyak rezeki, usaha saya maju ya Rasulullah. Dibacakan ayat-ayat Allah tentang syukur, tentang bahwa rezeki itu adalah amanah titipan dari Allah, sehingga dia pandai bersyukur. Paham gak Bu?
Datang ke Rasulullah, saya bermasalah dengan rumah tangga saya. Dibacakan ayat tentang rumah tangga, sehingga kita bisa bercermin, oh ternyata rumah tangga saya salah, diperbaiki, yang benar dipertahankan, ditingkatkan. Paham nggak Bu itu? Jadi datang ke Rasul itu mengadu permasalahan, mengeluarkan masalah yang sedang dihadapi sama Rasul, dibacakan ayat Allah supaya ayat Allah ini jadi panduan buat kehidupan. Betul nggak Bu? Jadi itu. Kalau sekarang Ibu, Rasulnya ada nggak? Nggak ada secara fisik. Tapi ada nggak Al-Qurannya? Berarti harus ada nggak yang membacakannya? Yang membacakannya itu yang udah meninggal apa yang hidup? Ya, yang membimbing itu yang hidup. Nah, yang sejaman dengan kita. Siapa mereka? Al-ulama warathatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi, yang mereka memahami Al-Quran dengan disiplin keilmuan yang jelas. Sehingga kita datang kepada ustaz, kepada guru, maka ustaz itu, guru itu membacakan ayat sesuai dengan masalah kita. Paham gak maksudnya Bu? Insyaallah. Analognya gini, Ibu dari Tasik ke Bandung, belum tahu Bandung, belum tahu perjalanan, butuh alamat gak Bu? Alamatnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Ibu ngerti gak Bu? Ngerti kan? Bawa panduan lebih bahasa Arab nih. Maka Ibu yang praktis bawa alamat saja, panduan saja, apa butuh yang mandu? Nah, yang praktis butuh yang mandu deh. Misalkan tanya, dari Tasik kemana nih sekarang? Kita lihat buku panduan, kata pemandu. Nah, dalam panduan kita di sini naik kendaraan, mau roda 2, roda 4, mau kereta julek. Itu tidak Bu? Misalkan naik Prima Jasa, mau lewat Garut, lewat Ciawi boleh? Boleh. Kalau lewat Ciawi diterangkan nggak sama pemandu? Dibacakan nggak itu? Nah, nanti dari sini ke sini nanti ada Ciawi, di Ciawi di situ ada masjid besar, di situ bisa istirahat dulu. Oh gitu. Ngikuti nggak kita Bu? Ngikuti. Ternyata yang dibacakan oleh pemandu itu di jalan, di lapangan, bukti nggak Bu? Benar deh. Apa yang disampaikan, yakin nggak kita tuh Bu? Nah, dari Ciawi, dari sini kemana lagi? Terangin lagi, ikuti lagi, bukti nggak Bu? Yakin nggak kitanya? Nyampe nggak? Nanti kalau Ibu nyampe, insya Allah Ibu jadi pemandu berikutnya. Amin. Ibu dari dulu sampai sekarang udah nyampe kepada Allah belum? Atau belum jadi pemandu? Ibu dari dulu mustami aja nggak jadi ustazah. Kalau Ibu jadi murid yang benar, halo, nurut, jadi murid yang benar, nurut sama guru, ngikuti, terus nyampe nggak ke tujuan? Insya Allah Ibu diwisuda jadi pemandu. Ini mah dari dulu di mana-mana mustami aja. Kamu jadi ustazah. Maka nanti nih, Bu Kabit, nanti di sini kita akan udah beres nih, kakak wisuda nih. Kalau cuma teori doang nggak dipraktekkan, ya nggak bakalan tahu lah, nggak bakal nyampe. Betul nggak Bu? Jadi guru itu tugasnya apa? Membacakan ayat-ayat Allah disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi, supaya kita menghadapi masalah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Jelas gak? Ibu kalau masalah selama ini jujur, selama ini Ibu di rumah ada masalah nggak? Ada. Sok jujur. Ada. Sok curhat, kalau usah tarah. Palingan wajah-wajah bermasalah unggul. Utangnya nggak ada, cari dong. Betul nggak? Yang berkenan di hati. Dan curhat mah curahan isi hati, butuh tempat yang lapang, yang luas, yang bersih, yang bisa menampung curhatan kita. Betul nggak Bu? Nggak bisa sembarangan curhat. Tapi rata-rata Ibu lamun datang ke ustaz teh, curhat teh ulah hutang. Nyadar tuh, banyak urusan Ibu gitu. Ku ustazna teh dibacakan ayat-ayat Allah, diberi wiridan. Sok baca tak, salawat, baca bismillah, betul tidak? Sok tahajud, sok puasa, sae piwarangan nama. Tapi tadi dibacakan ayat Allah kan koslet terus. Akhirnya dikirna sholatna amalanana karena Allah apa karena hutang? Tuh jadi sesat.
Gimana caranya? Kalau ibu bangkrut usaha, dibacakan ayat tentang musibah. Terus dievaluasi mana yang harus diperbaiki, ditingkatkan, harus begini. Nah baru sholat ya, zikir ya. Sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya tertinggi. Kan jelas kalau begitu ya. Ini mah sudah masalah, ditambah masalah suruh wiridan, puyeng gitu. Jadi bukan nggak boleh wiridan, nanti nggak boleh. Nah, tapi dibacakan dulu ayat Allah tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jadi clear masalahnya, tahu di mana salahnya, tahu di mana benar. Oh pantesan, ya punya. Saya pusing terus begini mah. Ini masalahnya. Ibaratkan ibu konsultasi ke dokter, langsung aja diberi obat. Bingung nggak ibu? Diminum tapi bingung gitu ya. Tapi kalau kata dokter, ibu sakitnya di kepala ya, sebelah kanan. Oh iya, itu tuh ibu tuh makan yang hijau-hijau. Oh pantesan saya tuh kemarin makan itu daun sampel, daun singkong. Ibu kan suka ini nih, seneng-seneng itu rematik bu, itu kolesterol. Ibu gara-gara ini. Oh bener dok, saya kemarin begini-begini, keundangan saya sekali makan. Kalau dibacakan oleh dokter yang cerdas, jadi ketahuan ke bu kita salahnya di mana? Ngerti nggak bu? Mana yang makanannya harus ditinggalkan, makanan harus dimakan, betul tidak? Ketika makan obat jadi jelas ya. Begitu pula tipe-tipe kiai ulama. Nah ulama pewaris Rasul, dia harus bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Ngerti nggak bu? Dengan ayat-ayat Allah. Dunia ini ciptaan siapa bu? Allah. Yang bikin masalah di dunia ini siapa bu? Allah. Yang bikin solusi? Allah. Petunjuknya apa? Nah, ibu yang hari ini baca-baca bermasalah. Nah, semua masalah ibu bisa dijawab di Al-Quran. Jadi ini permainan Allah. Ini permainan Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang bikin masalahnya juga, Allah juga yang bikin solusi. Oh, bahasa Arab, Allah juga mengutus utusannya membacakannya. Jelas ya Allah? Masya Allah, begitu. Kan zaman orang sekarang mah bu, mohon maaf nih kadang-kadang yang zaman sekarang bikin virus dulu, atau manusia terkena virus, dia sudah duluan bikin obat, jadi jualan laku, betul tidak? Betul tidak? Kan ekonomi, hukum ekonomi dilakukan begitu. Para bandar-bandar itu nakal mereka. Bagaimana nih harga naik? Ditimbun nggak barangku? Kan itu salah satu trik mereka. Ditimbun barangmu tidak dikeluar, dibelanjain dari petani bu, tapi nggak dikeluarin, ditimbun di gudang-gudang. Akhirnya bu, produk sedikit, pemesanan banyak, hukum ekonomi, harga naik nggak bu? Naik di kala luar ke. Ngerti nggak bu? Itu kan permainan. Ini juga sama. Allah yang menciptakan manusia. Ibu berjodoh dengan laki-laki, beda nggak jenis kelamin? Beda nggak karakter? Beda nggak sifatnya? Beda nggak kesukaannya? Udah pasti masalah bu. Yang menjadikan kita berjodoh sama suami siapa? Berarti yang bikin kita masalah siapa? Allah sendiri. Nah Allah sendiri yang ngasih solusi lewat Al-Quran, dan Allah pun mendatangin utusan yang tugasnya membacakan ayat Allah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi bakal tuntas masalah kita kalau ada guru yang bisa membacakan ayat-ayat Allah tentang masalah kita. Amin. Ini bisa buka kali ditunjukin hadir di wajah masalah naon wae gitu ibunya. Ibu katakan kok kalau itu kena masalah ya bu. Ini kurang kumaha dibersihan. Ibunya kurang kumaha pakai masker ya dan sesuatu. Dah ada tiga masalah mah akar bu bintik-bintik. Itu gambaran hati. Masalah tidak terpecahkan. Betul apa betul? Ada gitu wae. Keretanya yang kurang di rumah merasa gimana bebannya dengan penyakit. Ih dokter ini tenang aja bu, semua juga ada obatnya asal ibunya mau. Terus yang berat rasa ringan, yang sulit rasa mudah, termotivasi. Itu dokter yang cerdas. Itulah guru yang cerdas. Ulama pewaris Rasul itu begitu, membuat muridnya aman, nyaman, tenang. Betul nggak bu? Sehingga si ibu itu tenang, nyaman, pulang kosrat lagi. Lahala wala paham gak bu? Kebayang ibu dari dulu masalah ini nggak terpecahkan.
Segala permasalahan ada di Quran. Semua permasalahan jawabannya ada di Al-Quran. Nah, pasti letak permasalahan yang punya anak-anak yang belum nikah misalnya, menginginkan jodoh gitu. Ada. Ada semua juga. Pengen kaya ada. Nah, saya tuh Itu privasi dong. Ya. Ini kelas umum. Kalau curhat itu kelas khusus, paket khusus. Nggak bisa lah, nggak bisa. Karena mohon maaf, nggak bakal selesai. Karena perlu waktu yang panjang, yang maksimal, santai, relax, betul nggak Bu? Ini waktu 1 jam misalkan ya. Ini orang kan yang jamaah yang hadir kan banyak, ini ratusan ya Kak. Jamaahnya ada 100 orang, 100 kepala, 100 masalah, nggak bakal tuntas. Satu aja ini. Oh nggak bisa. Jodoh buat anak, cari jodoh buat anak di mana gitu. Ada iyanya. Banyak tuh temennya itu. setuju sudah. Gini Bu, urusan jodoh, urusan siapa? Udah jangan masuk ke area Allah. Nanti juga datang jodoh mah. Nanti Bu next ya. Dah pangintenan waktos masalah. Kakak nggak mau jawab cacak nanggaeun, atas ya Bu. Gitu. Kalau kakak nggak bisa jawab, nanti kan ada guru lagi, betul tidak? Kan kakak punya guru lagi, dokter gitu. Kalau diperiksa nih, wah ilmu kita tidak cukup nih, alat tidak lengkap, dirujuk ke bawah kita. Dirujuk lagi ke dokter yang lebih cerdas, yang lebih mumpuni. Begitu pula Bu. Maka berguru itu harus berguru kepada ustadz yang punya sanad. Apa Bu? Punya sanad jelas. Ada gurunya lagi. Bisa dipahami nggak Bu? Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kakak juga nggak berani begini kalau tanpa ada guru di belakang kita. Betul nggak Bu? Nah, tapi bisa kan jawab, ayah guru iya nanya ada iya. Atau terbiasa kawalan diboyong di canaka guru, betul tidak? Begitu atuh Bu, lain merasa pintar nih enggak, bukan merasa mampu, bukan. Karena kita pun punya rujukan kembali. Bisa dipahami? Bisa enggak? Kakak ini dakwah di mana saja harus terdaftar. Kakak dakwah di mana saja harus terlaporkan, dan kakak dakwah dimonitor oleh guru kakak itu. Itu di mana kalau Bu ibadah oke bisa salah. Lalu sebentar, gitu kan lo bayar sama Ustaz cangkokan. Lalu sebentar. Karena apa yang kita sampaikan harus dipertanggungjawabkan ke di akhirat. Nah, ya kan ini global dulu maksudnya Bu. Insya Allah Bu, insya Allah ya. Kami bukan kakak ya, kami ya kan. Dengan sekemampuan kami bisa melayani. Kalaupun kami tidak mampu, kami ada rujukan kembali ke guru kami. Paham gak Bu? Insya Allah Bu. Kalau ibu terus dipendam, itu kokolote datang terus. Kokolote apa kan jadi la haula kata yang azim. Masya Allah. Ibu kebayang ya, kita pusing, anak, suami, kebayang Bu di rumah 3 orang pusing-pusing. Gak percaya. Korsel motor itu. Bener, ini jujur. Kita di luar Bu kelihatan happy. Di luar kita kelihatan senang, bahagia. Giliran di rumah begini aja gitu. Bener gak? Kakak jamin tuh, jamin bener. Kebanyakan yang makin karena kan asik dengan HP. Iya, masalah nggak terselesaikan masalahnya Bu. Tapi insya Allah nih kakak permudah. Ayatnya jelas ya Bu. Jadi anugerah buat kita dari Allah itu bukan materi, bukan harta, bukan jabatan. Ketika adanya yang utusan itu Rasul, para Nabi, sekarang para ulama, pembimbing kita. Ketika kita ada masalah, datang ke ulama. Nanti ulama membacakan ayat tentang masalah kita, sehingga Al-Quran jadi panduan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Contoh ini Bu. Boleh?
Boleh dikasih tahu? Ada ibu-ibu curhat gitu, Ustaz, saya ini udah lama kurang harmonis sama suami. Begitu. Saya sudah zikir, saya sudah berdoa, wah, tapi suami begitu aja kan? Saya bilang kalau passwordnya tidak cocok maka akan terbuka segala sesuatu. Nah, kebetulan alhamdulillah lewat bimbingan guru kakak ada pemahaman dan pernah dibuktikan itu. Kan perempuan itu kesukaan laki-laki. Ingat gak ayat itu? Jadi nafsunya laki-laki itu tersentral di perempuan. Jadi ibu teh kesukaan siapa? Laki-laki. Jadi puncak nafsunya laki-laki itu di perempuan. Maka ibu di rumah teh sing pinafsueun salaki. Kelasam. Ya sebelah kumaha inovasi untuk kudu papatan mah. Boleh pikas belen pinafsueun. Nafsu di sini ngerti enggak, Bu? Sehingga nafsu suami itu bergairah ningali ibu teh. Harus Kau nafsu wae kumaha. kalau nafsunya tak maksudnya. Sehingga ketika suami sudah nafsunya tercurahkan maksimal, maka keluar rumah suami sudah tidak nafsu lagi, walaupun di luaran banyak binafsuan. Serius. Jadi kan penyakit ibu-ibu tuh, mohon maaf ya, bukan ibu-ibu di sini ya, di Indonesia bagian Jawa Barat, kota Tasikmalaya, betul. Keluar itu rata-rata Bu, pastilah pengen kelihatan cantik, betul nggak Bu? Ibu keluar mandi dulu, berhias dulu ya. Pokoknya masa kalau diterapkan Bu bros ge opak kita tadi. Nya leres teh, eta nu gali itu dihotnik leres teh Bu. Hidung-hidung leungit kan. Betul. Di wangian, pokoknya mah keluar mah wangi, cantik, pokoknya jika ratu keluar. Nah itu pinafsuan suami apa pinafsuan orang lain? Itu bahagia, bikin nafsu laki-laki di luar, betul? Dosa toh. Pas pulang ibu ke rumah, masya Allah, dibuka semua. Halo, baju setelah ganti sama daster yang udah bolong, masya Allah. Kalau hotmik dibuka lagi. Betul tidak? Tuh kan senyum-senyum ini obat reaksi nih. Kerudung dibuka, atuh kelihatan. Kalau jadi keluar kaya ratu, di rumah kaya hantu. Gimana suami betah di rumah? Mau saya mau. Ya, gitu. Nah, curhat begitu Bu. Asli dia udah. Kakak saya udah baca Al-Quran, saya udah zikir, udah berdoa kepada Allah, minta suami saya disolehkan, pengen harmonis lagi rumah tangga saya. Saya senyum-senyum aja. Kalau nggak pakai ilmu nggak bakal bisa semua juga. Betul tidak? Kita udah dikasih tahu ilmunya lewat guru-guru kita, betul tidak? Di Al-Quran jelaskan kelemahan laki-laki, yang bikin senang laki-laki adalah perempuan. Saya bilang, ibu masih muda sih orangnya kan? Nanti malam bersolek, begitu aja. Mandi bila perlu 3 kali itu mandi bersolek. Mau diarahkan sama kakak tuh, ambil pakaian yang terbagus, ya kan, yang bikin suami senang bahagia. Dah, dan gitu layani suami dengan sikap yang ramah karena Allah, saya bilang. Nanti subuh-subuh laporan sama kakak. WA. Aneh kan suami lah kau pandai. Ibu bangun-bangun laporan. Alhamdulillah kakak sukses. Oh. Pas gitu kakak pengen tahu nggak ceritanya? Oh, ya lah lapor atau ke dokter. Ulah jangan jeleknya doang yang lapor. Nah, lapor. Kakak ketika saya udah kata kakak dibilangin begitu, itu suami senang banget, luar biasa. Nah begini loh mama cantik, masih muda, wangi, wow, langsung tempur katanya itu. Halo? Mencair Bu. Oh berarti servis tidak memuaskan. La haula wala quwata illa billah. Paham ibu-ibu? Nih ibu-ibu yang di online paham?
Iya, itu lagi keluar kayak ratu, di rumah kayak hantu. Ya, karena ibu adalah tempat memuaskannya nafsunya laki-laki. Suami kita harus dikuaskan nafsunya oleh kita di rumah. Maka ibu kalau di rumah harus binafsuan salaki. Halo? Ibu mah kalau binafsuan batur. Aku bener. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa dipahami ya? Nah itu. Karena kakak kasih analog Bu, HP itu ada passwordnya nggak Bu? Ada passwordnya nggak? Ada. Ketika passwordnya belum ketemu, dipencetan, dihukum lagi, muka-muka. Lalu sudah. Pasihan yang uninga password aku nugaduhna, gampil dah Bu. Ngatas teh. Menciptakan ulang sah. Allah. Ayat tadi yang bikin masalah pada hakikatnya siapa? Allah. Yang ngasih solusi siapa? Ya ini di sini ada semua. Ternyata dengan satu malam Bu mencair 3 bulan itu cair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa dipahami Bu? Terus salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibaratkan ibu, suami ibu mobilnya nggak jalan, terus diperbaiki sendiri, nggak ada ilmu, nggak ada kapasitas Bu, seharian nggak ketemu-temu, udah waktu habis, tenaga terkuras, betul nggak? Menigaya we jika bengkel bolokot, betul tidak? Ayo burung ente, canaku ke bengkel, harus deh, atau bengkelnya dipanggil, maka dengan sendirinya dicek pakai indikator. Ternyata ini masalahnya, kabelnya putus gara-gara dimakan apa? Tikus. Gituin aja Bu, 5 menit selesai nggak Bu? Ngerti nggak maksudnya nenek? Nah begitu. Dunia ini ciptaan Allah, kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Ini panduan dari Allah. Dijamin Bunda, kalau kita hidup pakai Al-Quran selamat ya Bu? Bahagia nggak? Cuman masalahnya Al-Quran butuh yang mandu, maka carilah pemandunya. Insya Allah kita selamat dunia akhiratnya, amin. Bisa dipahami? Lanjutkan, apalagi? Lanjutkan. Satu tadi membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa Bu? Menyucikan, ayo. Menyucikan Jiwa-jiwa mereka. jiwa-jiwa mereka. Oh Bu, jadi hati kita tuh pada kotor dengan penyakit, maka butuh dibersihkan. Al-Quran pembersih, alat pembersihnya, betul nggak? Rasul yang membersihkannya dengan Al-Quran, betul tidak? Nah, jadi tugas yang kedua, tugas Rasul untuk umat atau tugas penerus Rasul para ulama adalah menyucikan jiwa-jiwa umat. Jadi Bunda, hati kita bisa bersih nggak tanpa guru? Jawab, tidak bisa. Nah, maka di sini butuhnya guru. Jadi yang awalnya kita diuji oleh musibah, pesimis nggak Bu? Buruk sangka nggak sama Allah? Ya Allah, kenapa ketika aku tingkatkan amal ibadahku, ketika aku tingkatkan sedekahku, kok kenapa usahaku jadi bangkrut ya Allah? Banyak orang yang menzolimi, betul tidak? Kok jadi begini? Tuh, kalau nggak ngerti, nggak paham, jadi penyakit gak? Buruk sangka sama Allah. Ternyata sudah ditanyakan kepada ulama, dibukakan justru ibu sedang disayangi oleh Allah. Ibu sedang dicintai oleh Allah. Ibu sedang dibersihkan dari noda dan dosa. Dan ibu supaya kembali kepada Allah. Ini adalah ujian. Sabarlah, jalanilah, nanti ibu akan dapat anugerah. Kan beda, betul tidak? Oh begitu. Jawab yang hadir udah pada bersih apa masih kotor hatinya?
nggak bakal bisa membersihkan sendiri. Ini tugas Rasul, membersihkan jiwa. Masya Allah. Berarti kita tuh butuh dokter spesial hati. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan salah satunya lewat dia jadi pembersih hati buat kita semuanya. Tapi tergantung penyakit hatinya Bu ya. Kalau penyakit hati Bu kronis, kakak angkat tangan, nanti ku kakak dirujuk lagi sama guru kakak. Ayo. Tuh, bentar saya ya mah kronis saya. Betul. Kan begitu. Kalau dalam dunia dokter ya, kalau dokter tidak bisa menanggulangi karena keterbatasan ilmu atau alat, betul tidak? Dirujuk nggak Bu? Dirujuknya kan ke atasan dia lagi, yang levelnya lebih tinggi. Begitu Bu, kalau kita punya guru bersanad, betul tidak? Itu. Kalau ulamanya pewaris Rasul Bu, beliau manusia biasa, tapi beliau akan dibimbing oleh Allah dan Rasulnya lewat ilham. Karena sudah. Jadi Masya Allah, indah nggak Bu Al-Quran? Jadi Ibu, yang pertama kita akan bisa terpecahkan masalah kita oleh Al-Quran. Al-Quran harus ada yang membacakan. Al-Quran intinya bisa menjawab seluruh permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi kita harus ada pemandu yang pintar, yang cerdas, yang dapat warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Yang kedua, kita punya penyakit hati, dan penyakit hati kita akan bersih, akan sembuh dengan Al-Quran lewat dokter spesial hati, yaitu para ulama robbani, yaitu para mursyid. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Amin. Ini mah kembali ke kita Bu. Ini ayat bukan ini? Hadis bukan? Ayat ya. Jelas gak ayatnya? Jelas. Lanjutkan. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengajarkan Bu gimana cara juhud, gimana cara sabar, gimana cara syukur, betul nggak? Gimana cara khusyuk, gimana cara menahan hawa nafsu, diajarkan. Kurikulumnya jelas gitu. Insya Allah. Yang mana sebelum ada Rasul mereka dalam kesesatan yang nyata. Berarti Ibu, kalau kita tidak ada yang membacakan masalah kita dengan Al-Quran, masalahnya terselesaikan tidak? Tidak. Kalau hatinya tidak ada yang membersihkan, kotor nggak? Kotor. Kalau nggak ada yang ngajarin, pinter apa bodoh? Kebayang Bu, udah masalah numpuk, kotor lagi, belet. Kebayang Bu sesat itu ya? Betul tidak? Tapi kalau ada guru yang cocok, yang benar, terselesaikan masalahnya, bersih hatinya, dan kita dicerdaskan lahir batinnya. Amin. Jadi kesimpulan Ibu, wajib gak cari guru? Yang keras? Cari, terserah Ibu, betul tidak? Cari Ustadz Sakotan Tasikmalaya, no cocok, udah cocok menyuram. Ya mudah-mudahan ini juga udah semi cocok, udah rutinnya. Namun cocok Pak Ustadz harus dipecat ya deh. Ya, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan lewat majelis ini Allah bisa membukakan hati, membersihkan hati, dan mencerdaskan hati kita sehingga kita selamat dunia dan akhiratnya. Nah, Ibu silakan kalau mau curhat, betul tidak? Privasi dong Bu, karena rahasia kita harus terjaga, betul nggak? Kalau yang kakak berkah lah karomah para guru ya, alhamdulillah Bu. Karena masalah yang datang kepada kita itu sudah pernah kita alami masalahnya gitu. Ibaratkan dalam kesehatan lah, kita pernah sakit perut mah yang kambuh misalkan. Lalu kita cari dokter sampai ketemu dokter yang cocok dan ngasih racikan yang bagus dan diterangkan dari mana. Kita ikuti sampai kita sembuh. Akhirnya kita sudah sembuh, cerdas ya Bu? Ada orang datang penyakitnya sama seperti kita, minimal kita bisa mengarahkan, membimbing, betul tidak Bu? Tapi kita mengarahkan, ada rekomendasinya nggak? Ada resepnya jelas dari situ, betul tidak? Maka mudah-mudahan Bu, kita bisa sampai kepada Allah lewat bimbingan para guru sehingga kita bisa membimbing kembali kepada anak cucu kita semuanya. Bu ya, insya Allah Ibu jangan anak sekolah saja di wisuda ya. Ibu nanti beberapa kali pertemuan kita adakan wisuda massal.
lulus. Ntar kudu outbound dulu ke Pangandaran. Dapat wisuda. Udah ya, segitu dulu ya. Jadi supaya nafsu kita tunduk, terkendali dan nurut, maka tanamkan rasa takut, rasa butuh atas kebesaran Allah, dan semua itu butuh proses. Maka harus ada yang membacakan, menyucikan, mengajarkan. Maka mudah-mudahan kita dapat bimbingan yang paripurna. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bunda Salehah. Sok mangga pun ya teh petunjuk ya Allah, Bunda awas. Kita petunjuk ya Allah. Kalau Bunda sudah dikasih petunjuk, tidak mau mengambil itu petunjuk, kembali ke kita yang senang, kita yang sengsara. Betul tidak? Kita yang dapat petunjuk atau tidak. Ini hakikat dari Allah. Karena di lapangan Bunda terus terang, seringkali yang datang ke kita pun begitu. Saya udah datang ke sana kemari ke ustaz-ustaz, hanya dikasih wiridan aja terus. Suruh sholat, suruh puasa. Sementara masalah saya tidak terpecahkan, tidak dibacakan ayat kita. Tapi izin Allah, ya berkah karomah para guru, ketika datang kepada kita coba bacakan ayatnya, alhamdulillah cocok. Maksudnya Bu? Cocok. Karena kita pun melakukan semua itu pengalaman dulu gitu. Pernah sengsara, yes. Sukses, yes. Difitnah, yes. Dihina, yes. Aduh, ya Allah, segala Bu. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk ya Bu ya. Mohon maaf kurang lebihnya, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Semoga ini kajian alhamdulillah ya Bunda ya. Nah ini kita pelan-pelan, itu tidak masih ada rasa malu ya Bu ya. Betul tidak? Masih ada rasa malu, belum dekat. Nanti juga udah dekat mah enak.